Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Baik, di video kali ini kita akan coba menggunakan modem J1S ini untuk dihubungkan dengan router dengan port LAN. Nah, kita tetap akan menggunakan router tenda ini karena cuman ini yang ada di rumah saya guys ya. Baik, kita akan menggunakan handphone J1S ini jadi modem ya, tanpa STB PowerT, langsung dari J1S auto-auto1 ke router tenda. Jadi semua tipe handphone auto-auto1 sama sih tutorialnya ya, sama banget. Dan di sini seperti biasa saya akan menggunakan USB converter dari PX yang ini guys ya. Tentunya ini sudah gigabit dan ini port USB-nya ada 3, port Type-C dan port LAN. Oke, lalu di sini ada yang bilang, "Bang, ini kan sudah ada port Type-C-nya. Kenapa dia nggak di charger ke sini, lalu si handphonenya ini ambil daya dari sini gitu?" Setelah saya coba nggak bisa guys ya, betul-betul nggak bisa, baik yang sudah bypass atau tidak. Sudah saya coba berkali-kali di beberapa device, nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Dan kita akan coba karena handphonenya ini menggunakan baterai untuk sementara, karena ini device yang ada. Untuk yang bypass saya nggak ada ya. Tentunya biar dia tidak boros baterainya, kita akan charger lewat sini nanti untuk khusus untuk ini guys ya, seperti itu. Oke, baik. Di sini kalian siapkan USB converter bebas apapun ya. Kalau mau pakai PX yang sudah gigabit seperti ini, monggo. Lalu kita akan menggunakan OTG. Nah, OTG ini kalian bebas, OTG-nya seperti ini ya. Kalau punya saya, ini yang murah. Baik, kita langsung gaskan guys. Di sini karena ini sudah auto charger ya, auto on maksudnya, bisa dicas dia langsung hidup guys. Nah, karena di sini saya untuk ininya, untuk port chargernya langsung akan digunakan untuk tethering, karena kita pakai baterai, kita langsung hidupkan aja ya. Nah, kita hidupkan seperti ini. Di sini sudah ada baterainya guys, seperti itu. Baik, langsung aja guys ya. Di sini lalu kita akan charger si converter yang gigabit ini. Oke, ini saya pakai Type-C ya, karena biar di saat kita buat konten ini tidak terlalu mengurangi ini guys. Nah tuh, dia ngecas. Emang beneran nggak bisa bang? Mungkin gini aja ya, kita matikan aja lagi, takutnya kalian masih tanya-tanya. Baik, kita matikan karena ini sudah auto on ya. Ini sudah auto on. Memang beneran auto on. Bentar, admin ambil charger dulu. Oke, di sini sudah ini ya, sudah ada ya. Nih, ini auto on guys. Nih kalau nggak percaya ya, kita pasang. Nah, kita hubungkan ke sini ya. Nah, kalau seperti ini kita lewat jalur sini ke sini, dia memang dapat daya. Cuman portnya ini kita akan gunakan untuk ini guys, untuk port LAN. Nah, ini yang kemungkinan besar tidak akan auto on. Ini pembuktian aja bahwasanya ini auto on gitu ya. Baik, kita sambil lalu pasang ini. Nih, kita pasang, kita matikan kembali. Nah, ini untuk teman-teman yang nggak percaya gitu ya, takutnya saya dikira bohongan nih. Baik, kita lepas dari sini, kita lepas nih. Sorry guys, kita hubungkan nih, nggak akan auto on tuh. Nih ya, nggak bisa ya, ini pembuktian, kecuali dia ambilnya lewat sini itu bisa ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jadi kita memang perlu hidupkan secara manual gitu ya. Nah, kita hidupkan secara manual. Baik, di sini untuk ini kita hubungkan menggunakan port LAN. Nah, ini kalian harus beli juga, murah, harganya paling 1.000 rupiah, 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah, ini ya, saya hubungkan. Oke,
Lalu saya hubungkan ke port 1 di sini ya. Nah, sudah bunyi. Baik. Ini saya tempatkan di sini ya, biar wes ya, semeraut wes ya. Enggak masalah ya. Ini. Oke, waduh, enggak kelihatan. Waduh. Gini guys. Nah, ini baru kelihatan. Oke, ini ke E ya. Berarti ini settingannya. Kita cek di sini, takutnya belum kita set ke 4G gitu ya. Nah, ini ya belum saya set ke 4G karena kartunya baru, guys. Baik. Nah, di sini juga auto hotspotnya nggak on, guys. Auto USB tethering-nya ya. USB tethering-nya nggak on. Padahal ini sudah pakai konverter gitu ya. Nih. Kalau auto hotspotnya sudah hidup, cuma USB tethering-nya nih. Nah, ini kalau device-nya jadul guys ya. Kalau device lama seperti ini nih, dia nggak kedetek nih. Nih, tuh, dia nggak kedetek guys. Tuh ya. Padahal di sini on ya. Tuh ya. Cuman dia nggak kedetek USB tethering. Ini untuk menjawab apa ya? Menjawab pertanyaan kalian, bisa nggak gitu ya. Mana guys? Nah nih, USB tethering-nya nggak hidup. Nggak hidup guys. Ini saya langsungkan nggak hidup. Nah, bagaimana kalau ini kita pakai USB biasa? Nah, ini beda cerita ya. Kita coba pakai USB ke sini. Ini kita nggak usah pakai ini, kita langsung pakai ini guys. Nah, ini kita coba bisa atau tidak. Karena yang jelas kalau dia pakai port yang di sini, dia sudah auto charger gitu ya. Kita coba bisa nggak nih gitu ya. Nah, chargernya bisa ya. Entah USB-nya nggak bisa, chargernya bisa, USB-nya yang tidak bisa guys. Jadi seperti itu ya, dia nggak detect USB tethering nih guys. Tuh ya, nggak bisa. Oke, gimana kalau handphone Redmi 4A? Oke, kita coba. Oke, ini untuk handphone Redmi 4A nya guys ya. Nah, di sini kita coba hubungkan ke sini, apakah bisa? Oke, dia sudah getar. Dan apakah ini bisa untuk ininya, USB tethering-nya? Kita coba cek dulu guys ya. USB tethering guys ya. Mana guys? Ya, di sini juga nggak aktif USB tethering-nya guys. Sorry, ntar. Wah, ini tombol atasnya nggak bisa guys. Nggak bisa saya cerahkan. Tuh. USB tethering-nya nggak bisa. Nih, semoga kelihatan. Tuh, USB tethering-nya juga nggak aktif. Ini kalau dilangsungkan seperti ini. Kalau seperti barusan gimana ya? Kita coba pakai OTG. Kita pakai OTG dan kita coba hubungkan lewat port sini ya. Kita pakai port sini. Nah, seperti ini. Karena ini langsung ke port LAN. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, USB tethering-nya tetap gak bisa. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Fix guys ya. Oke, fix ya. Berarti untuk handphone auto-autoan jika dilangsungkan
dari router yang tanpa ada port USB-nya dilangsungkan dengan konverter, itu nggak bisa karena dia tidak detect USB tethering di handphonenya. Uji coba saya ini sudah menggunakan J1S dan Redmi 4A. Seperti itu guys ya, dan semoga bermanfaat. Jadi tentunya ini bisa hanya menggunakan via hotspot aja, makanya kalian bisa membeli router yang sudah ada USB tetheringnya. Begitu saja video kali ini, sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.